Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan banyak hal yang mempengaruhi kita untuk menentukan sebuah pilihan. Bahkan kita juga dituntut untuk membuat satu keputusan di dalam hidup ini, terlepas pada apa pilihan. Dan hal ini menentukan terhadap tindakan apa yang akan kita lakukan seterusnya. Apakah pilihan dan keputusan yang kita ambil itu baik atau justru tidak? Orang Kristen pada zaman sekarang, bahkan juga kita, seringkali diperhadapkan pada pergumulan iman yang kompleks. Entahkah itu karena situasi yang sedang terjadi, seperti belakangan ini yang sangat-sangat viral terjadi di negara kita, bahkan yaitu penyakit yang membuat banyak orang merenggang nyawa. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang juga kejadian-kejadian di sekitar kita yang tidak kita sangka-sangka, pembunuhan kah itu, kejadian yang lain yang membuat kita terkejut, itu sebenarnya kita sedang diperhadapkan pada situasi atau keadaan yang menuntut kita untuk menentukan satu pilihan dan keputusan, tindakan apa yang akan kita ambil terhadap situasi seperti itu. Apakah itu mempengaruhi iman kita di hadapan Tuhan ataukah tidak? Satu kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Ayub pasal 27 ayat 12, berkata, "Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak?" Dari firman Tuhan ini, saudariku, ini merupakan jawaban Ayub kepada sahabat-sahabatnya yang mempersalahkan dia terhadap situasi yang sedang dia alami saat ini. Mereka berkata bahwa apa yang sedang dialami Ayub itu merupakan akibat dari kesalahannya atau keberdosaannya di hadapan Tuhan. Nah, di ayat ini kita lihat bagaimana Ayub membela dirinya, bahwa kalian tahu saya kehidupannya seperti apa, kalian menyaksikannya sendiri. Lalu kenapa kalian berpikir hal yang tidak-tidak terhadap saya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang terjadi dengan Ayub ya. Atas izin Tuhan, iblis diizinkan untuk mencobai dia, mulai dari harta bendanya, anak-anaknya, bahkan tubuhnya sendiri ditimpa oleh penyakit yang luar biasa, sampai istrinya sendiri menyuruh dia untuk makan. Nah, apa yang dipilih oleh Ayub? Apa keputusan yang diambil oleh Ayub dalam situasi pergumulan iman yang begitu luar biasa yang sedang dialami? Apakah dia memilih atau memutuskan untuk meninggalkan Tuhan atau bagaimana? Tentu tidak, saudaraku. Jadi tema firman Tuhan kepada kita saat ini yaitu positive thinking. Positive thinking atau berpikir positif. Hanya ada dua golongan manusia dalam dunia ini, orang-orang yang berpikir positif dan yang kedua orang-orang yang berpikir negatif. Orang yang berpikir positif, dia akan memandang segala sesuatu itu adalah baik. Itu diizinkan Tuhan karena Tuhan punya rencana. Tapi orang yang berpikir negatif, mereka yang melihat segala sesuatunya itu yang terjadi dalam hidup mereka sebagai malapetaka, sebagai beban, sebagai celaka. Dan akhirnya keputusan dan pilihan yang mereka ambil meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam berpikir positif meliputi 3 hal. Yang pertama, berpikir positif terhadap Allah. Artinya bahwa menerima dengan senang hati semua yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 10 itu merupakan jawabannya kepada istrinya. Apa dia berkata di sana? Apakah kita hanya menerima yang baik dari Allah dan tidak menerima hal-hal yang buruk? Ini sangat iman yang luar biasa. Jadi dalam keadaan sulit apapun,
dalam keadaan tekanan apapun menerima dengan senang hati bahwa itu diizinkan Tuhan karena Tuhan punya rencana. Yang kedua, berpikir positif terhadap Allah artinya bersyukur dalam segala hal apa yang diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, berpikir positif terhadap Allah berarti menomorsatukan Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, God is number one di dalam kehidupan kita. Yang kedua, berpikir positif meliputi berpikir positif terhadap sesama. Jadi kita tidak selalu memandang orang lain punya niat jahat kepada kita, ingin menjatuhkan kita, tidak. Ketika kita berpikir positif terhadap sesama, maka yang ada dalam hati kita, kita ingin membantu, kita ingin selalu menolong dia. Itulah yang akan terjadi. Dan yang ketiga, berpikir positif terhadap diri sendiri. Tidak sedikit sekarang kita lihat orang kadang menjadi diri orang lain karena dia tidak percaya dengan dirinya. Dia tidak terima dengan apa yang ada di dalam dirinya. Tapi orang yang berpikir positif terhadap dirinya sendiri, dia akan menerima segala sesuatu yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekalipun menurut pandangan orang lain itu sangat buruk dan tidak bernilai. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kamu berpikir positif, maka yakin dan percaya kehidupanmu akan sejahtera. Kamu berpikir positif, menilai Allah, melihat sesama manusia dan bahkan dirimu sendiri. Maka hidupmu, hari-harimu akan selalu bahagia, gembira, dan senang memandang segala sesuatu itu Tuhan izinkan dan terjadi baik adanya dengan tujuan Tuhan tulus untuk kehidupanmu. So, dari sekarang, mari kita semua menjadi orang-orang yang berpikir positif di hadapan Tuhan, sesama, dan bahkan untuk diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih. Salam.